ini kan masih ketemu 5. Nah, terus 16 sama 24 ya. Ini 16, mana nih Paknya? Ini aja. Nah, gitu. 16 sama 24 sama-sama bagi 8. Ini dapat 2, ini dapat 3. Nah, 3 di situ ya. Jadilah hasilnya 3/10 gitu ya. Nah, itu. Jadi hasilnya adalah 3/10. Insya Allah nggak ada masalah ya. Masih ya bersahabat lah ya soalnya. Dan moga-moga nanti di UTBK semuanya soalnya bersahabat. Masih ada 2. Oh iya, sip, makasih. Iya, makasih. Tuh, kan itu partisipasi yang dibutuhkan. Ya, 2-nya coret ya. Berarti udah langsung aja, berarti hasilnya 3/5. Tuh, makasih banget ya. Kalau kalian nggak ngoreksi tadi itu bisa sesat jutaan umat manusia. Oke, di capture dulu silakan. Baik, kita lanjut ya. Bentar. Kita ke nomor 11. Nomor 11. Kok nomor 11, sorry. Nomor 10. Nah, nomor 10 itu disampaikan polanya gitu ya. Itu dari nomor 10 adalah P plus Q adalah P plus 3Q per P min Q. Nah, gitu ya. P ditambah 3Q dibagi P dikurang Q. Maka kata dia nanti AB itu A dan B gitu ya. Ini untuk kok tambah ini dan maksudnya. Polanya gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu polanya nanti katanya A-nya sama dengan B. Oke, kita buat aja berarti kalau dia bilang A dan B sama dengan B tambah 3B per ditambah 3A per B min A. Nah, gitu. Nah, ini masih ingat banget ada yang PC di Telegram semalam. Jadi A min B sama B min A boleh dicoret ya, tapi coretannya menghasilkan minus salah satunya. Jadi bebas kita mau naruh minusnya di mana ya. Ini Kak Is bikin coret ya sama ini coret gitu. Tapi ini aja Kak Is kasih -1. Nah, gitu. Minus ya, minus. Maka nanti dibuat polanya maka jadi minus kan di sini. Jadi A ditambah 3B sama dengan dibagi minus kan sama aja dikali minus kan. Berarti jadi min B min 3A. Nah, gitu ya. Jadi A plus B sama dengan minus B dikurang 3A. Udah, tinggal ilmu pindah ruas ya. Ilmu pindah ruas kita sudah kenal sejak SMP ya. Ini ke situ jadi 4A. Yang ini plus 3 ke kanan jadi minus jadi 4B. Maka 4-nya coret, minus B pindah berarti A plus B jadi sama dengan 0. Tuh. Dan itu secara nggak sengaja, itulah yang ditanyakan gitu ya. Yang nggak sengaja pertanyaannya langsung ketemu di tulisan kita gitu. A plus B sama dengan 0 gitu ya. Oke, silakan di capture dulu. Baik, nggak ada masalah ya. Kita bahas nomor 11.
Nomor 11 itu setengah dari sebuah bilangan adalah 0,7 dari bilangan yang lain. Dimisalkan aja secara umum kan X sama Y ya. Berarti nomor 11 ya KIS misalkan X sama Y aja berarti setengah itu dituliskan biar kompakan maksudnya kan. Karena di soal kan ditulis 0, berarti 0,5. Nah, itu setengah kan. Boleh 1/2 tapi KIS pengen kompak aja maksudnya biar seragam. Setengah 0,5 dari X itu uji dia ya sama dengan 0,7 dari Y tuh. KIS buang 0 komanya, KIS buang 0 komanya. Nah, pada kondisi seperti ini biasanya KIS pribadi lebih senang menyampaikannya dengan cara seperti ini. Dibuat X per Y itu X per Y-nya dikesankan akan kalau kita kali silang itu akan jadi 5X sama dengan 7Y. Nah, gitu ya. Itu untuk cara gue membuat siswa gue paham untuk mengubah bentuk seperti ini jadi bentuk pecahan gitu ya. Jadi ingat aja kalau kita mau bentuk X per Y, maka nanti dikesankan nanti kalau kita kali silang dia akan jadi 5X dan ini kali silang jadi 7Y. Berarti agar jadi 5X di sininya harus 5, ininya harus 7 gitu. Jadi fix dapat X per Y-nya adalah sama dengan 7/5 gitu ya. Nah, rasio dari selisih kedua bilangan terhadap jumlah kedua bilangan. Jadi selisih sama jumlah gitu. Itu diminta dibandingkan. Ya udah, selisih KIS tulis delta. Nah, jumlah KIS tulis sigma. Gitu ya, kalau dalam fisika kan misalnya delta T, berarti kan perubahan T-nya atau perbedaan T-nya atau selisih T-nya kan gitu. Ya. Delta, nah itu selisih antara 7 dengan 5 berarti. Kak, 10 tadi apa? Nanti ya, lagi konsentrasi. 7 sama 5 itu selisihnya adalah 2. Dibantu aja yang lain, Dek. Dibantu temennya ada yang nanya 10 tadi apa? 10A, oke. Nah, oke. Makasih Vanessa. Ya. Jumlahnya apa ya? Ditambahin aja kan berarti 7 tambah 5 jadi 12. Lupa pakai per. Nggak kompak ini. Berarti 2 berbanding 12. Nah, tinggal disederhanakan 1 berbanding 6. Nah, itulah jawabannya. Jadi 1 berbanding 6 gitu ya. Itu nomor 11 gitu. Makasih yang udah bantu jawab tadi. Dua dari mana? Dua ini. Dari selisih antara 7 dengan 5, Dek. Karena permintaannya selisih. Jadi selisih antara 7 dengan 5. Kalau yang 12 ini jumlah antara 7 dengan 5 gitu. Permintaan soalnya adalah rasio dari selisih terhadap jumlah. Gitu. Itu Gusti. Bintang. Bukan Gusti Palembang ya. Oke. Soalnya di Palembang ada Gusti juga. Baik. Nah, ini soal yang sempat viral gitu ya. Itu ada jutaan siswa yang nggak bisa kerjain ini gitu. Tapi siswa NF insya Allah bisa ya. Karena triknya sudah diajarkan. Baik, nomor 12. Oh, ini terlalu kecil ya. Susah ngisi angkanya nanti. Susah ngisi karakternya. Nah, ini ke sini. Ya. Tuh. Kita isi karakter seperti biasa, diisi karakter ini KIS isi 1, 2, gitu ya, 3, 4, dan 5. Nah, gitu ya. Apa, Sep? Oke. Anak tetangga. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini tinggal dipilih dari opsi.
Kayaknya kalau kita mau cari satu persatu lama gitu ya. Nah, jadi kita langsung fokus ke tertentu. Itu kayaknya kita coba dulu. Cobain yang B ya, di opsi B. Opsi B itu tulisannya A komplement irisan B. Salah. Nah, B gabung C dikurang C. A komplement irisan B gabung C dikurang. Oke, siap. A komplement siapa? Oh, ini lupa terus ini. A, B, C. A komplement berarti yang berada di luar, ya, di luar A. Siapa? Ya, 5. Nah, sampai sini nggak mungkin rasanya. Karena ini kan diiriskan. Kalau diiriskan kan paling enggak dia 5 harus nanti ya bisa 5 bisa kosong gitu. Jadi ini nggak mungkin kayaknya. Ya. Kais langsung ke C. Langsung ke C coba. B digabung dengan A irisan C. B digabung dengan A irisan C dikurang dengan B irisan C. Baik. Apa itu B? Lihat yang ada di dalam lingkaran B. Berarti 2 dan 3. Ya. 2 dan 3. Nanti digabung dengan A irisan C. Yang dia masuk di A juga harus juga sekaligus masuk di B gitu. Maaf, masuk di C. Masuk di A dan masuk di C siapa? 3 sama 4 ya. 3 sama 4. Ini nanti digabung, ya, nanti aja di sebelah sini. B irisan C, dia masuk di B, lingkaran B juga sekaligus masuk di lingkaran C. Masuk di lingkaran B juga masuk di lingkaran C siapa? 3 ya? 3. Nah, 2, 3 kita gabung dengan 3, 4, hasilnya nanti 2, 3, 4. Dan kita kurang dengan 3. Nah, 3 ngurang itu kan ngambil. Jadi 2, 3, 4 diambil sama 3, 3-nya diambil, jadilah tinggal 2 sama 4. 2. Dan itulah yang cocok dengan daerah arsiran 4. Ya, betul, 2 sama 4 ya. Jadi jawabannya 2 dan 4 gitu ya. Tuh, jawabannya 2 dan 4. Benar. Oh ya, jadi jawabannya C gitu ya. Oke. Silakan di capture dulu. Baik, kita lanjutkan. Oke, nomor 13. X adalah bilangan bulat mulai dari 21 sampai 30. Oke, kita tuliskan dulu nomor 13 itu. Jadi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30 ya. Nah, itu bilangan bulat semuanya masuk gitu. Dipilih sebuah bilangan, peluang bilangan X yang terpilih adalah hasil kali 2 bilangan prima yang berbeda. Oke, kita cek. 21 itu 3 kali 7. Ya, 3-nya prima, 7-nya prima. Berarti 21-nya masuk. 22 masuk nggak? 22 itu 2 kali 11. Masuk ya, 2 itu prima, 11 itu prima. Berarti 22 masuk. 23 udah prima. Namanya bilangan prima, nggak mungkin faktornya dua-duanya prima gitu ya. Karena salah satu faktornya adalah 1 dan dirinya sendiri gitu kan. Jadi 23 nggak mungkin. 24 itu 2 kali 12, 12-nya nggak prima. 3 kali 8, 8-nya nggak prima. 4 kali 6, dua-duanya nggak prima. Berarti 24 nggak masuk ya. 25 itu 5 kali 5. Oke, 5 sama 5 bilangan prima, tapi nggak berbeda. Kan permintaan soal harus 2 bilangan prima yang berbeda gitu. Jadi 25 nggak masuk ya.
26 adalah 2 kali 13. 2 itu prima, 13 prima. Jadi 26 masuk. Tuh. Kais pernah ngajarin trik mencari tahu apakah bilangan itu prima atau enggak gitu ya, pernah disampaikan ya. 26 masuk. 27 itu 3 kali 9. 9-nya enggak prima, enggak masuk. 28 itu 2 kali 14. 14-nya enggak masuk. 4 kali 7, 4-nya enggak masuk, berarti enggak bisa. 29 dia prima sendiri, jadi enggak mungkin. Kalau 30 bilangan prima, tapi 3 bilangan prima. 2 kali 3 kali 5, tapi 3 buah bilangan prima. Padahal permintaan soal harus 2 bilangan prima. Jadi nggak masuk. Jadi ada 3. Berarti ada 3. Maka peluangnya adalah 3/10 gitu ya. Jadi jawabannya delta. Oke, sudah di-capture? Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Nah, nomor 14 ada tulisan itu sebenarnya kan kalau pangkat yang berlapis, jadi pangkatnya dikali kan. Pangkat yang berlapis itu berarti pangkatnya dikali gitu ya. Jadi berarti nomor 14 itu sebenarnya keterangannya itu 2 pangkat A kali B gitu ya. Gitu kan maksudnya sebenarnya sama dengan 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5. Nah, perhatikan kalimat soal. A dan B harus bilangan bulat positif. Maka kemungkinannya cuma 1. Ya. 5 itu merupakan perkalian antara 1 kali 5. Yang dua-duanya bilangan bulat positif. 5 kan sebenarnya bisa -1 kali -5 bisa gitu. Cuma nggak sesuai dengan permintaan soal gitu. Bisa juga 2 kali 2,5 gitu kan. Tapi sekali lagi kita menyampaikan permintaan soal gitu bahwa kedua bilangan yang ngebentuk 5 itu merupakan bilangan bulat positif. Jadi 1 dengan 5 fix, cuma 1 itu, nggak ada keterangan lain gitu. Nggak ada kemungkinan lain. Maka diketahui P adalah A ditambah B. Ya, kita sudah yakin bahwa A-nya 1, B-nya 5. Kebalik juga nggak apa-apa. Toh ditambah juga sama kan. Maka hasilnya 6. Sedangkan Q itu sudah disampaikan 5. Berarti dari sini kita simpulkan P lebih dari Q gitu ya. Nah, itu jawabannya. Silakan nomor 14 di-capture dulu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 15. Sudah? Oke. Sebuah perusahaan permen memproduksi 6 macam rasa permen. Jadi cuma diproduksi 6 item gitu kan. Permen dijual dalam bungkus, satu bungkusnya isi 3 permen dengan rasa berbeda gitu. Nah, P-nya itu adalah banyak macam variasi isi sebungkus permen. Nah, jadi kan ada 6 rasa, tapi yang diambil 3 doang kan. Nah, kondisi seperti itu berarti kita ketemu dengan kondisi kombinasi. Jadi itulah yang dimaksud dengan P. Jadi P itu adalah C63. Ya kan? Nah, P itu adalah C63. Dari 6 rasa permen yang diproduksi, dipilih 33 rasa yang dimasukkan dalam satu bungkus gitu kan. Nah, Kais pernah sampaikan 2 kali bahkan pernah sampaikan di konsul sekali, di kelas juga pernah sekali kemarin disampaikan trik cara mudah menghitung kombinasi. Kais tulisannya agak kurang jelas. Oh ya, oke. Agak kurang jelas ya.
Bentar, dideketin lagi maksudnya. Nah, gitu. Mungkin dideketin ya. Nah, gitu ya. Tiba-tiba pecah. Oh, berarti sinyal berarti. Tuh, pantaslah ada yang lewat tadi. Bukan itu ya. Sebentar ya, mungkin ditunggu dulu. Itu sinyalnya lagi ngambek berarti. Kalau gambarnya udah bagus, dikasih tahu ya biar kita lanjutkan. Oke, sip. Makasih. Sip. Sinyal berarti ya. Baik. Batas mana? Ya, Kais pernah sampaikan trik mencari ini ya, mencari kombinasi kan, cara mudah mencari kombinasi. Kais bilang lihat aja angka yang di bawah gitu. Jadi di bawah ini 3 berarti ngomongnya kalau kalau bahasa Palembang tiga beradik. Nah, kalau bahasa Indonesianya 3 bersaudara. Nah, gitu ya. 3 beradik atau 3 bersaudara. Dari 6. Jadi 6 berarti 3 bersaudara. 6 turun 5 adiknya, turun lagi 4 adiknya. 3 bersaudara aja. Dia sama adiknya gitu ya. Bukan aku, kau, dan dia, bukan. Dibagi dengan, nah, karena ini 3, maka nanti di bawahnya harus 3 faktorial. 3, 2, 1. Gitu kan? Nah, maka 3 kali 2 boleh langsung coret dengan 6. Jadi hasilnya 20 gitu. Itu P, sedangkan Q jelas-jelas udah dinyatakan, ditulis adalah 60. So, maka otomatis P adalah kurang dari Q. Gitu ya. Makasih tadi sudah yang ngasih tahu gambarnya pecah. Dilanjut ya. Kita lanjut. Oke. KIS ke nomor 16. Nah, nomor 16 ini nih agak rumit dijelaskan. Kukira 18C3. Oh, enggak. 6 deh, 6C3. Oke, makasih ya Vina ya. Lanjut. Baik. Nah, ini nomor 16. Ini butuh digambar dulu, mohon waktunya bentar. Gitu, ini siku-siku. C, B, D, dan A. Nah, ini agak rumit dijelaskan. Pertanyaannya adalah, manakah bilangan berikut yang bernilai, lihat yang A dulu, lihat yang petunjuk, yang pernyataan 1 dulu. A, B, dan C mungkin saja bilangan bulat. Mungkin nggak? Mungkin ada kemungkinan. Ada kemungkinan deh. A, B, C, dan D ini ada kemungkinan bilangan bulat. KI sambil contoh ya. KI sambil contoh. Ada kemungkinan bilangan bulat. Kalau si A ini misalnya KI ambil, sebentar, 15. Nah, jadi A-nya 15. A-nya 15. D-nya adalah 9. Maka nanti kalau ini 15, ini 9, ya, ini 15, ini 9, otomatis ini harus jadi 12 kan? Pecah lagi. Oke, ditunggu dulu berarti. Duh, ini kenapa sinyal ini? Mungkin karena hujan pagi tadi. Jadi dia kesenggol.
Sudah? Kita lanjut ya. Nah, mungkin saja bilangan bulat, mungkin ada kemungkinan. Kalau A-nya 15, masih pecah ya? Eh, sambil dengar dulu ya suaranya. Ini dengar suaranya dulu sambil. Mungkin gambarnya pecah. Aduh, ini kenapa sinyal ini? A-nya 15, D-nya 9. Ini katakan A, B, C, D, E aja ya kita kasih nama ya. Walaupun di soal nggak ada kan, kita kasih nama sendiri gitu. Jadi E-nya adalah pasti 12 kan? Pasti 12. Nah, kalau E-nya 12, ini kelihatan ya, tuh spidolnya walaupun mungkin gambarnya pecah. Nah, ini bagian sini yang berdiri 12, yang ini 16. Ada kemungkinan 16. Nah, maka C-nya 16. Bisa dong dicari, pasti nilai B-nya adalah 20. Nah, yang Kak Is mau sampaikan tuh adalah kenapa Kak Is langsung bisa nebak itu gitu ya. Ya ada rumus di teori kesebangunan. Tapi nanti deh itu butuh waktu nanti ya. Mau dijelaskan teori kesebangunan nanti aja. Nah, itu ada rumus di teori kesebangunan sekaligus saja ya, bahwa eh, C kali D kalau ini siku-siku tapi ya. Nah, ini kalau siku-siku. Tapi kan di soal ini nggak siku-siku. Tapi kan dia minta mungkin. Jadi mungkin berarti boleh juga ada kemungkinan dia siku-siku. Karena ada tulisan mungkin. Ya, bukan pasti. Kalau mungkin itu, nah kemarin ada sempat yang Japri nanya. Jadi kalau ada kata mungkin, berarti kalau ada unsur benarnya, maka dia boleh dijadikan sebagai jawaban. Kalau kata-kata minta mungkin benar, gitu ya. Mungkin ada kata mungkin, berarti itu bisa dijadikan jawaban. Nah, soal ini dia minta mungkin saja bilangan bulat. Berarti ada kemungkinan dia memang bilangan bulat. Nah, jika kalau ini Kais bikin siku-siku, ada rumus di kesebangunan itu adalah itu bahwa E kuadrat itu sama dengan C kali D. Ya, E kuadrat itu C kali D. Nah, maka di kalau E kuadratnya C kali D, CE-nya Kais anggap 12 gitu. 12 itu kan kalau dikuadratkan 144. Nah, 144 itu adalah 16 kali 9. Jadi ini 16, ini 9. Maka nanti bisa dicari A-nya 15, B-nya 20 gitu. Jadi semuanya akan menghasilkan bilangan bulat gitu, ya. Itu mungkin gambaran gambaran singkat ya, karena fokus kita adalah mencoba menyelesaikan soal ini dulu. Seenggaknya bahwa dari pernyataan satu itu betul gitu. Berarti ini benar. Ya, pernyataan satu benar. Langsung aja kalau pernyataan satu benar otomatis tiga benar ya. Kita langsung ke pernyataan dua. Nah, pernyataan dua. Luasnya itu adalah C kali D dikali A kuadrat kurang D kuadrat, akar gitu. A kuadrat dikurang D kuadrat dibagi 2. Boleh? Boleh. Kan ini sebenarnya alas kali tinggi bagi 2. Coba lihat. Alasnya C plus D, benar. Ya kan? Alasnya C plus D. Tingginya E ini. E-nya dapat dari mana? Dapat dari akar dari, pakai Pitagoras kan, rumus Pitagoras. Akar dari A kuadrat dikurang D kuadrat gitu. Nah, maka E-nya ya benar, akar dari A kuadrat min D kuadrat. Boleh juga kalau dituliskan akar dari B kuadrat min C kuadrat. Tapi kan ini hak yang bikin soal, dia mau pakai A sama D, ya terserah dia. Ya. Bagi 2. Yang penting benar, yang dia tuliskan benar gitu. Berarti ini benar. Ya, 1 benar, 2 benar, 3 benar. Kita lanjut ke 4.
4. B kuadrat plus A kuadrat. B kuadrat plus A kuadrat ini ingat nggak siku-siku? Ini B kuadrat plus A kuadrat. Itu sama dengan C plus D kuadrat. Kalau dia minta gini kondisinya, Kak boleh buktiin pernyataan 3 nggak Kak? Boleh, sangat boleh. Siap, Salma. Ya. Kalau kondisi seperti ini, berarti dia minta B kuadrat tambah A kuadrat sama dengan C plus D kuadrat. Ya. Berarti kan dia minta ini harus siku-siku dong. Padahal jelas-jelas di soal ini nggak ada tanda siku-siku. Nggak ada tanda siku-siku, nggak ada keterangan siku-siku. Ya. Jadi siku-siku itu bisa ditandai dari gambar, tanda gitu, ditanda di gambarnya, atau bisa juga dikasih tahu di statementnya. Jadi ada yang to the point, ada yang ngasih kode. Nah, gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ada orang yang to the point, tapi ada yang ngasih kode. Nah, tergantung yang dikasih kode, jeli apa peka atau enggak gitu ya. Nah, ini B sama A itu di sini nggak ada kode siku-siku, dan keterangan soal juga tidak menyebutkan itu segitiga siku-siku. Maka ini belum tentu benar gitu. Kecuali dia tulis B kuadrat plus A kuadrat mungkin. Nah, kalau ada dia bilang mungkin, dia jadi benar. Tapi ini kan jelas-jelas nggak ada kata mungkin. Berarti dia minta pasti harus gitu. Ya nggak bisa karena ini belum tentu benar gitu ya. Jadi ini salah. Dikatakan salah. Salma minta dibuktikan pernyataan 3. Gini deh caranya. Lihat dari ini, E ini apa? E kuadrat, kalau ambil E kuadrat ya. E kuadrat itu adalah B kuadrat kurang C kuadrat kan? Ya Reza. B kuadrat kurang C kuadrat. Ya, B kuadrat kurang C kuadrat apa? E kuadrat kan? Nah, berarti Kais tulis pernyataan 3. Kayaknya mungkin di capture dulu ya, soalnya nggak nyaman ini nulisnya. Boleh di capture dulu, silakan. Mau buktikan pernyataan 3? Silakan di capture dulu. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita buktiin pernyataan 3. Masih nomor 16. Nah, kenapa gambarnya dihapus? Pindahin sini aja deh. Ini C, ini B, ini A, ini D. Nah, ini E. Ya. Kan secara Pitagoras, E kuadrat itu adalah B kuadrat dikurang C kuadrat. Ini pernyataan 3. Secara Pitagoras, E kuadrat juga boleh diambil dari sini kan? Boleh diambil dari A kuadrat dikurang D kuadrat. Nah, itu yang dijadikan dasar untuk pernyataan 3. Karena di pernyataan 3, si A-nya pindah ruas ke kiri. Jadinya B kuadrat, ini A kuadratnya pindah min A kuadrat. Nah, ini C kuadrat minus, pindah ke kanan jadi plus. Jadi C kuadrat dikurang D kuadrat. Nah, gitu. Nah, itu pernyataan 3, gitu Salma. Ya. Silakan di capture sama-sama. Nomor 17. Baik, nomor 17. Nomor 17 ini agak bersahabat sih soalnya ya. X plus 4Y sama dengan 23. Nah, dia minta manakah yang memenuhi di mana si A sama si B itu harus bilangan prima. Dan kebetulan memang di dalam opsi semuanya bilangan prima ya. Jadi itu sudah kita lupakan gitu. Bahwa keterangan soalnya aja dari pernyataan 1 benar atau enggak. 3,5. Ya dicek aja ke sini. Ini 3.
Ini 4 kali 5. Ya, 4 kali 5, 20. 3 tambah 20 sama dengan 23. Betul kan? Nah, berarti betul. Ya. Jadi betul. Yang kedua, 2,7. Masukin aja X-nya 2. 4 kali 7, 28. 2 tambah 28. Sama dengan? Enggak, 23. Ya, berarti salah. Nah, gitu. Jadi 1 benar, 3 benar, 2 salah, 4 salah otomatis. Jadi jawabannya B. Gitu. Ya, dibuktikan dengan cara yang sama ya, gitu. Itu nomor 17. Boleh di-capture, silakan. Nomor 14. A, Kak. Apa A? Oke, nomor 18. Apakah P kali Q negatif? Nah, gitu kan. P kali Q negatif syaratnya P-nya positif, Q-nya negatif. Atau P-nya negatif, Q-nya positif. Intinya P sama Q harus berbeda tanda. Gitu. Ya gitu ya. Jadi kalau P-nya berbeda tanda, maka dia jadi benar. Udah 4 soal di capture blur, Kak. Oh, ya Allah. Faktor sinyal ini. Oke, yang ini masih blur, Dek. Masih, ya Allah, astagfirullah. Tuh, udah sinyal ini kurang ajar. Gimana ya? Oh, masih kinaan. Oke. Masih kina ya, tapi tidak jelas ya. Masih lumayan sih, Kak. Oh ya, nggak jelas ya. Oke. Ya udah. Oke. Oke, coba. Kita lanjut dulu ya sambil meraba-raba ya. Sambil meraba-raba. Kalau ada yang nggak jelas ditanyakan aja. Jadi mungkin visualnya nggak mendukung, tapi dibantu dengan audionya ya. Dibantu dengan audio. Oke, kalau visualnya nggak mendukung, coba dipahami lewat audio ya. Siap. Jadi permintaannya apakah P kali Q negatif? P kali Q negatif itu terjadi jika P dan Q harus beda tanda. Ya, beda tanda. Nah, Kais bahas yang petunjuk 1. Ini petunjuk 1. P ditambah Q pangkat 5 sama dengan 72. Hasilnya 72 itu bisa jadi P-nya positif, Q-nya positif. P-nya positif, Q-nya positif, ditambah ya jadi positif. Bisa. Bisa. Kalau dua-duanya negatif, ya nggak mungkin. Ya. Kalau dua-duanya negatif, nggak mungkin. Bisa nggak?
satunya positif, satunya negatif? Sangat mungkin, Dek. Misal ini P-nya -1. Ya, P-nya -1. Nah, kan berarti Ki pangkat 5-nya 73. Artinya ada kemungkinan dia beda tanda. Maka dari petunjuk 1 bisa jadi sama tanda, bisa jadi beda tanda. Artinya kita tahu kalau dia sama tanda, hasil kalinya pasti positif. Kalau dia beda tanda, hasil kalinya jadi negatif. Pertanyaannya, dia minta apakah P kali Q negatif? Berarti sama aja dia minta apakah P dan Q beda tanda? Jawabannya belum tentu. Kita nggak tahu. Karena bisa jadi P sama Q-nya sama tanda, bisa jadi juga P sama Q-nya beda tanda. Gitu. Bisa sama tanda, bisa beda tanda, maka dia nggak ngasih kepastian. Kalau nggak ngasih kepastian, maka dikatakan petunjuk itu kategorinya adalah tidak cukup. Jadi, 1 nggak cukup. Lanjut. Yang kedua, jadi kita main audio ya, visualnya nggak terlalu mendukung gitu kan. P-nya positif. Nah, sama, P-nya positif, ya, P-nya positif, nggak jamin juga apakah Q-nya, kok ini? Ini maksudnya, ini batal. P-nya positif. Kita nggak tahu, nggak ada keterangan Q-nya positif atau negatif. Jadi kita nggak tahu juga apakah P dan Q-nya sama tanda atau beda tanda. Karena dia cuma ngasih tahu, oh P-nya positif. Nah, lah iya, emang kenapa gitu? Emang apa ngapain gitu? So what? Nah gitu, so what gitu. Nah, kita nggak tahu P sama Q-nya jadi positif atau negatif gitu. Maka petunjuk 2 juga dikatakan tidak cukup. Nah, coba kalau kita gabung. Kita gabung antara pernyataan 1 dengan petunjuk 2 yang dia bilang P-nya positif. Nah, Kak Is ambillah contoh. Misal, P-nya Kak Is ambil 75 atau 73. Ya, P-nya 73. Q-nya Q pangkat 5-nya -1. Gitu kan. Mungkin hasilnya 72, mungkin. Loh, berarti kalau P-nya positif, Q-nya negatif dong, Kak. Berarti dia beda tanda. Belum tentu. Kan P-nya ini kebetulan ngambil 73. Kalau P-nya ngambil 2, kita ambil 2 atau kita ngambil P-nya 40 gitu ya. Bisa jadi 40. Nah, ini berarti jadi 32. Artinya saat digabung pun tetap nggak bisa ngasih kepastian. Ya, apakah P-nya sama tanda atau beda tanda? Maka itu kita putuskan jawabannya E. Itu. Lanjut nomor 19. Ya, nggak bisa di-capture ya. Masih blur sampai sekarang, Dek? Masih, Kak. Masih, ya Allah. Tapi suaranya itu putus-putus nggak? Nggak putus-putus. Oke, sip. Di nomor 19. Nih. Kita main tapi masih ngerti. Oke. Ya. Pakai apa tadi? Bentar, ada yang nanya. Option 18 tadi E, Vina. Ada yang nanya, ntar. Nggak kebaca tadi. Pakai mata batin. Iya. Iya, betul. Iya. Gusti Bintang. Baik, nah berarti kita main belajarnya pakai hati sekarang nomor 19 ya. Pertanyaannya adalah berapa rata-rata dari A dan B? Nah, ini berarti agak pindah posisinya. Oke. Nah, gitu ya. Berapa rata-rata dari
A dan B. Berarti sebenarnya dia mau nanya A tambah B dibagi 2 tuh nilainya berapa? Itu sebenarnya pertanyaannya. Nah, udah nggak blur? Oke, makasih. Sip, makasih ya Alia ya. Udah jelas, alhamdulillah. Oke, nah ini rezeki kalian berarti. Nomor 19. Jadi yang dia tanya adalah A plus B bagi 2. Apa tadi? Yang terakhir apa? Nanti. Ya. A tambah B bagi 2 pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu petunjuk 1 dia ngasih tahu rata-rata dari 2A plus 3B sama dengan 10. Jadi sebenarnya dia ngasih tahu, "Oi, 2A plus 3B bagi 2 tuh 10 loh." Nah, 2A plus 3B per 2 sama dengan 10, nggak bisa ngasih tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Dan nggak bisa ngasih tahu jadi A plus B-nya jadi berapa. Dan nggak bisa ngasih tahu juga jadi rata-rata A sama B-nya berapa gitu. Berarti ini tidak cukup. Ya, tidak cukup. TC gitu ya. Yang kedua, ngasih tahu juga A ditambah 7B bagi 2 sama dengan 15. Ini juga tidak cukup. Tapi kalau kedua persamaan ini kita gabung, kan jadi dia persamaan dua variabel kan? Nah, persamaan yang dua variabel, asalkan gradiennya nggak sama gitu ya. Kalau gradiennya sama ya tetap nggak bisa diselesaikan ya. Ini beda, ini 2, 3, 2 banding 3, ini 1 banding 7 beda kan. Maka bisa diselesaikan gitu. Maka ini kita gabung, jadilah dia C gitu ya. Karena satu persamaan sama satu persamaan jadi dua persamaan dan kebetulan dia cuma dua variabel gitu kan. Kais pernah sampaikan kalau kita butuh dua variabel, at least kita butuh dua persamaan. Kalau kita butuh tiga variabel, at least kita butuh tiga persamaan gitu ya. Oke, jadi nomor 19C. Terakhir nomor 20. Nah, itu kayaknya sudah was-was tadi karena soal nomor 20 nggak bisa pakai mata batin ini. Harus digambar, harus pakai visual. Alhamdulillah bisa dijelaskan pakai gambar. Nah, ini 60 ya. Ini juga 60. 60. Ini 70. Nah, berapa nilai X? Sebelum kita lihat keterangan soal, kita lengkapi dulu segitiga ini ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ini 60, ini 70. 60 tambah 70 pasti 130. Otomatis ini jadi 50. Karena ini berkebelakangan atau bertolak belakang bahasa Indianya, maka ini 50, ini 50 otomatis. Nah, gitu ya. 60 tambah 50 110 maka otomatis ini jadi 70. Nah, gitu. Oke. Nah, keterangan 1, berapa nilai X ya? Keterangan 1 adalah K dan M sejajar. Nah, ini maksudnya. Jadi, gegara ini sejajar, maka si X ini sama yang 70 ini statusnya sahadap kan? Ya, karena dia di satu garis yang sama dan garis yang lainnya sejajar gitu. Berarti itu sudah sahadap. Jadi kalau ada satu garis kebentuk gitu, dua sudut yang kebentuk oleh satu garis yang sama, tapi garis yang keduanya sejajar gitu, berarti dia sahadap gitu. Jadi ini sahadap. Maka otomatis dari pernyataan satu kita mendapatkan X-nya sama dengan 70. Gegara sejajar ya. Kalau nggak ada keterangan itu kita nggak boleh pastikan K sama M itu sejajar walaupun gambarnya terlihat sejajar. Ingat soal itu tidak boleh diraba-raba gambar kecuali harus ada statementnya gitu ya.
Yang kedua, sama aja dia ngasih tahu K dan M-nya tidak memiliki titik potong. Ya sama aja dia mau ngasih tahu juga sejajar ya. Tidak memiliki dua garis yang tidak memiliki titik potong ya sama aja sejajar, cuma beda beda bahasanya aja, beda diksinya aja gitu ya. Jadi sama, berarti yang kedua itu juga dikasih tahu X-nya sama dengan 70. Dua-duanya cukup, jadi opsi jawabannya adalah yang D gitu. Ya itu soal nomor 20. Masih ada waktu sih. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya. 10 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Moga-moga nggak ada. Oke, kayaknya nggak ada ya. Kak, nomor 8 tadi, kalau punya titik potong berarti bertolak belakang. Kak, kok nggak ada titik potong itu udah pasti sejajar. Ya, satu-satu dijawab, Kak tidak memiliki. Iya, betul. Jadi, dua garis yang tidak memiliki, tapi pada bidang datar loh, ya. Ini kebetulan bidang datar. Jadi bukan pada dimensi 3. Kalau dimensi 3, pada dimensi 3 itu kalau dia nggak punya titik potong masih ada dua kemungkinan. Ya, kalau dimensi 3, pada dimensi 3 belajar kubus, belajar bangun ruang lah intinya ya. Dimensi 3, pernyataan tidak punya titik potong itu bisa jadi sejajar, bisa jadi bersilangan. Itu, ya. Nah, tapi kalau pada bidang datar nggak akan ada kemungkinan bersilangan. Jadi opsi bersilangan itu kamus bersilangan itu pada dunia bidang datar itu nggak dikenal gitu. Sylvia tadi nomor 8 jawabannya 6. Makasih Vina. Oh ya, kalian satu sekolah ya. Ya. Jadi karena ini kita bicara bidang datar. Kalau bidang datar tidak ada titik potong, maka sudah pasti dikatakan sejajar gitu. Itu ya, itu yang nanya tadi. Ada lagi, Dek? Silakan. 15 kalau pakai cara manual, Kak dapatnya 60. Oke. Nah, bagus. 15 itu pakai cara manual. Katanya dia dapat 60. Yuk kita bahas. Apa tadi? Nggak kebaca. Ya, pakai cara manual ya. Ini rumusnya. Nah, gitu. Oh, mungkin yang siapa tadi nanya tadi? Duh, siapa tadi? Siapa Dek yang nanya tadi, Dek? Yang kamu dapat itu 60 itu enggak juga. Kalau dia permutasi dia malah 120 ya. Oke, coba kita lihat. Jadi 63 berarti 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini dicoret ya. Seret. Dapatnya 4, 5, 6 gitu kan. Jadi hasilnya 4, 5, 6 per, nah ini 3 faktorial adalah 6. Tewas sama dengan 20. Nah itu. Itu cara manualnya. Mungkin ada kesalahan hitung aja. Ya. Oh iya, tadi salah pengurangannya. Oke, sama-sama Yuniarita. Yuniarita Palembang apa Lampung? Nah, dua-duanya salah ya. Apa tadi? Oh ya. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya kita akhiri aja pertemuan kita kali ini. Terima kasih sama-sama Arya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga bermanfaat. Sama-sama Nela.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Makarim, Gusti Bintang, Kurnia, Anastasia. Ya, sama-sama Nelson. Sama-sama Sylvia. Ya, sama-sama Nandito, Tiara. Michelia Alba, Abdul Hadi Adriansyah. Makasih, live ya. Izin live.